Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini saya akan menceritakan sebuah film hitam putih yang berjudul Anatahan yang dirilis pada tahun 1953. Dan film ini juga diangkat dari kisah nyata yang dialami seorang wanita Jepang bernama Kazuko Higa, atau di film ini sudah diganti nama dengan Kiko. Kazuko Higa dijuluki sebagai Ratu Anatahan, karena dia hidup di Pulau Anatahan bersama 31 pria, dan dia menikah dengan pria itu secara bergantian. Pulau Anatahan sendiri terletak di Samudra Pasifik, mencakup area 33 km persegi dengan gunung berapi aktif. Dan tentu saja kehidupan mereka di sana tidak seindah yang kita bayangkan, karena memperebutkan satu-satunya wanita di sana yang menjadi konflik yang tak terhindarkan. Dan untuk yang belum menonton film terdampar menarik lainnya, sudah saya siapkan playlist dan linknya ada di deskripsi. Pada tanggal 12 Juni 1944, beberapa kapal berangkat dari Yokohama menuju pulau-pulau kecil untuk mengantar persediaan makanan. Di hari itu mereka sudah mendekati Pulau Anatahan, lalu tiba-tiba saja terdengar suara pesawat mendekat. Pada awalnya mereka kira itu adalah salah satu pesawat dari Jepang, tapi ternyata itu adalah salah satu pesawat Amerika dan langsung menembaki sampai kapal mereka tenggelam. Beruntungnya mereka tidak terlalu jauh dari pulau, dan 30 tentara Jepang berhasil berenang dengan selamat dan terdampar di Pulau Anatahan. Tidak hanya bertahan hidup di pulau tak berpenghuni, mereka juga harus bersiaga karena tentara Amerika bisa saja menyerang kapan saja. Beberapa hari kemudian salah seorang prajurit melaporkan kalau dia menemukan sebuah perkampungan yang sepi. Tentu saja itu adalah kabar yang bagus. Mereka sangat senang lalu pergi ke sana berharap bisa mendapatkan pertolongan. Mereka mencoba memanggil berharap ada seseorang di sana. Lalu muncullah seorang pria Jepang bernama Kasukabe yang merupakan mandor perkebunan kelapa. Dia tinggal di sana bersama istrinya yang bernama Kiko, sedangkan para karyawannya sudah dipulangkan ke Jepang saat Perang Dunia Kedua dimulai. Melihat kecantikan Kiko, semua tentara terpana, bukan hanya karena kecantikannya saja, tapi mereka sudah lama tidak melihat sosok seorang wanita. Kasukabe yang melihatnya tentu saja tidak menyukai mereka. Ditambah lagi dengan cara mereka memandang istrinya. Lalu tentara itu meminta izin untuk tinggal di gubuk tua bekas tempat tinggal karyawan Kasukabe. Walaupun dia tidak menyukai tentara itu, Kasukabe pun akhirnya mengizinkannya. Disinilah kehidupan baru Keiko dan 31 laki-laki di Pulau Anatahan dimulai. Hari-hari pun berlalu, mereka hidup berdampingan, tidak ada permasalahan terjadi. Tentu saja mereka selalu memperhatikan Kiko, wanita satu-satunya di pulau tersebut. Suatu hari salah seorang tentara bernama Takahashi bertamu ke rumah Kasukabe dan memberikan hadiah kepada mereka. Keiko sangat menyukai hadiahnya, tapi tidak dengan suaminya. Lalu memanggil atasan Takahashi dan mengatakan agar anak buahnya tidak lagi mendekati Keiko. Dan terlihat Keiko tidak begitu suka dengan sikap suaminya. Di sini baru terungkap sebuah fakta kalau dulunya di pulau itu Kasukabe mempunyai seorang istri dan anak. Tapi mereka mengungsi ke pulau lain saat perang dimulai. Begitu juga dengan Keiko. Dia ikut dengan suaminya yang bekerja menjadi asisten mandor di perkebunan kelapa di Pulau Anatahan. Tapi saat Perang Dunia Pertama dimulai, suaminya khawatir dengan keselamatan saudara perempuannya yang tinggal di pulau lain bernama Saipan. Dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu untuk mencari saudarinya. Suaminya berjanji bahwa dia akan segera kembali, tapi sejak saat itu tak pernah terdengar kabar darinya. Karena faktor kebutuhan, mereka memutuskan untuk hidup bersama dan menjadi istri Tuan Kasukabe, bos dari suaminya. Sampai suatu hari Keiko keluar rumah secara sembunyi-sembunyi. Suaminya yang curiga mencoba mengikuti dan mencarinya. Para tentara yang melihat Kasukabe mencari istrinya juga mencoba membantunya. Entah apa yang merasuki Keiko,
ternyata dia menjumpai pria yang telah memberinya hadiah kemarin. Tiba-tiba suaminya datang dan mendapati mereka sedang berduaan. Kasukabe yang marah langsung memukul istrinya, namun Keiko justru memberi perlawanan. Kehidupan di Pulau Anatahan terus berlalu. Beberapa tentara tetap bersiaga takut pihak Amerika akan menyerang. Sementara beberapa lainnya berkumpul sambil bersantai sesekali merayu Keiko. Ditambah lagi sifat Keiko yang mudah bergaul membuat mereka semakin dekat dengannya. Namun Hiroshi sebagai pimpinan mereka tidak menyukai kedekatan anggotanya dengan Keiko dan mengatakan kalau mereka harus tetap bersiaga karena Amerika bisa menyerang kapan saja. Salah seorang dari mereka tidak terima dan mengatakan kalau Hiroshi terlalu fokus dengan musuh yang tak pernah datang. Bahkan dia menantang atasannya untuk berkelahi. Beruntungnya perkelahian itu dapat dilerai dan tidak menimbulkan korban jiwa. Lalu Hiroshi pun pergi dari sana. Hari-hari pun berlalu di Pulau Anatahan. Mereka mengisinya dengan bernyanyi bersama dan mabuk-mabukan dengan minuman hasil fermentasi dari air kelapa. Sementara Keiko di dalam rumah terlihat senang dengan lagu yang dinyanyikan oleh mereka. Tapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh Senba untuk mengintip dan merayu Keiko. Suaminya yang melihat menjadi marah dan terjadi perselisihan antara Keiko dan suaminya. Keiko pun berlari keluar rumah dan meminta pertolongan. Sempat terjadi perselisihan antara Kasukabe dan mereka yang bernyanyi. Tiba-tiba terdengar ultimatum dari kapal Amerika yang berlayar di sekitar Pulau Anatahan. Kapal itu mengatakan kalau 3 bulan yang lalu, tepatnya 15 Agustus 1945, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan kapal Amerika akan mengantar para tentara Jepang untuk kembali ke negaranya, karena perang sudah berakhir. Tapi Hiroshi dan yang lainnya tidak percaya kalau pihak Jepang telah menyerah, dan mereka yakin kalau ini adalah strategi Amerika untuk menangkap mereka. Sementara itu di Jepang, mereka menghadapi realitas kekalahan dan Kaisar telah memanggil semua pasukannya untuk pulang. Para istri dan anak-anak terlihat senang menyambut kepulangan mereka. Dan banyak juga dari mereka yang menangis karena orang yang mereka cintai tidak kembali dan tewas dalam peperangan. Kembali ke Anatahan, Hiroshi dan yang lainnya masih bersiaga untuk mempertahankan Anatahan dari musuh yang tidak pernah datang. Sampai satu hari salah seorang dari mereka melaporkan kalau dia menemukan bangkai pesawat Amerika yang jatuh saat perang dulu. Semua berlari ke sana, begitu juga dengan Keiko. Salah seorang dari mereka bernama Nishio menemukan pistol lengkap dengan amunisinya, dan Amanuma juga menemukan pistol di sana. Sementara Narayama yang merupakan mantan musisi menemukan gulungan kawat dan berencana membuat alat musik dari kawat tersebut. Sedangkan Keiko menemukan parasut dan menjadikannya bahan pakaian. Lalu Senba menemukan sebuah cincin dan menggunakan cincin itu untuk merayu Keiko. Narayama yang sudah siap dengan alat musiknya mulai bernyanyi bersama dengan penuh gembira. Sementara itu Kasukabe mencari Keiko yang tiba-tiba menghilang. Narayama dan yang lainnya pun ikut membantu mencari istrinya. Sementara itu di tempat lain ternyata Keiko sedang berduaan dengan Senba. Dan tidak berselang lama, Nishio dan Anuma datang dan mencoba merayu Keiko. Mendengar teriakan suaminya, Keiko bersembunyi di dalam rumah. Lalu mereka berdua ditanya tentang keberadaan Keiko. Dan mereka mengatakan kalau mereka tidak mengetahui keberadaannya. Kasukabe menemukan barang milik Keiko, dan ia langsung mencarinya masuk ke dalam rumah. Keiko mengatakan kalau ia tidak ingin bersamanya lagi. Mendengar itu, Kasukabe langsung memohon agar Keiko tidak meninggalkannya dan berjanji tidak akan berbuat kasar kepadanya. Di hari itu Narayama dan Takeshi bermain musik untuk mengisi harinya. Mereka dihampiri oleh Keiko dan meminta untuk mengajarkannya bermain musik. Lalu datanglah Nishio sama Anuma
dan mengusir Narayama dan Takeshi. Semenjak memiliki senjata api, mereka merasa berkuasa dan tidak ada yang berani menentangnya. Tidak berselang lama, Kasukabe pulang dan mendapati istrinya bersama pria lain di dalam rumah. Kasukabe yang marah mencoba mengusir mereka. Namun mereka menginginkan Keiko juga memasak untuknya. Tidak ada pilihan, Kasukabe yang dibawa ancaman pun menyetujuinya. Kasukabe yang kesal pun pergi dari sana, sementara mereka semakin leluasa untuk mendekati Keiko dan saling berebut untuk mendapatkannya. Senba yang diam-diam memperhatikan mereka pun ketahuan dan langsung dikejar oleh Nishio, lalu menghabisinya. Setelah kematian Senba, dia kembali masuk dan langsung ditodong 2 pistol oleh Amanuma. Walaupun dia memohon, tapi Amanuma ingin ia menjadi penguasa tunggal di pulau tersebut, lalu membunuh Nishio. Di hari itu juga rekannya mengubur teman-temannya yang sudah meninggal. Tidak ada yang bisa mengadili Amanuma karena sekarang dialah yang berkuasa di pulau tersebut. Hari-hari pun berlalu sampai suatu hari mereka merayakan tahun baru. Mereka mencoba untuk saling berdamai dan memulai awal baru yang lebih baik. Setelah itu dilanjutkan dengan nyanyi bersama. Tapi perdamaian itu tak berlangsung lama. Amanuma yang sedang bermesraan dengan Keiko tiba-tiba dibunuh oleh Kasukabe yang tak terima karena istrinya telah direbut darinya. Sekarang Kasukabe kembali mendapatkan Keiko dan juga menjadi penguasa di pulau tersebut. Di hari itu Kasukabe pergi untuk berburu, namun Yoshiri mencoba mengikuti dan berencana untuk menghabisi Kasukabe, karena dia juga punya ambisi untuk memiliki Keiko. Setelah kematian Kasukabe, Yoshiri lah yang berkuasa di sana. Dengan paksaan, dia mencoba memiliki Keiko sepenuhnya untuk melayani dan bercocok tanam dengannya. Remember that night. Keesokan paginya terdengar suara tembakan dari dalam gubuk. Keiko menembak Yoshiri saat ia tertidur. Agar tidak ada lagi yang mati, mereka merebut kedua pistol itu dari Keiko dan membuangnya ke laut. Lalu mereka yang tersisa mengambil undian secara sportif untuk memiliki Keiko. Dan pemenangnya adalah Hiroshi. Lalu perburuan hadiah pun dimulai karena Keiko sudah kabur dan sembunyi di dalam hutan. Tiba-tiba terdengar suara pesawat menderu di langit Anatahan. Yang ternyata pesawat itu menjatuhkan selebaran yang berisi pemberitahuan kalau perang sudah berakhir 5 tahun yang lalu. Dan sebuah kapal sudah menunggu mereka di lepas pantai Anatahan dan kapal itu akan mengantar mereka kembali ke Jepang. Tentu saja Hiroshi dan yang lainnya tak mempercayainya dan yakin kalau semua ini adalah strategi musuh untuk mengalahkan mereka. Setelah itu mereka melanjutkan untuk mencari Keiko, sementara Keiko mencoba bersembunyi di dalam gua. Tapi kakek Sugiono berhasil menemukan Keiko dan berusaha membawanya pada si pemenang yaitu Hiroshi. Keiko yang tidak mau ikut merayu dengan manja, dan akhirnya si kakek pun luluh dan mereka pun masuk ke dalam gua. Setelah selesai, Keiko berhasil kabur ke pantai dan ia berenang ke laut lalu diselamatkan oleh kapal angkatan laut Amerika. Kemudian di tahun 1951, sebuah kapal datang ke pulau Anatahan. Mereka yang tersisa menemukan sebuah bendera putih dan surat dari keluarga yang merindukan kepulangan mereka. Si kakek yang tidak mempunyai keluarga di Jepang juga mendapatkan sebuah surat yang ternyata itu adalah surat dari Keiko dan mengatakan kalau mereka masih bertahan hidup di pulau Anatahan. Si kakek mulai yakin kalau perang sudah usai dan ini bukanlah strategi musuh. Ia memutuskan untuk menyerah dan diikuti oleh yang lainnya. Tapi Hiroshi yang tidak menerima kekalahan Jepang memutuskan untuk tetap tinggal di pulau Anatahan
karena dia malu untuk pulang ke kampung halamannya. Butuh 10 jam perjalanan mereka untuk sampai ke Jepang. Mereka disambut sangat meriah oleh pemerintah dan rakyat di sana. 7 tahun yang terbuang sia-sia dan sekarang anak-anak mereka sudah 7 tahun lebih tua. Dan kenyataan pahit yang harus mereka terima, istri mereka sudah ada yang menikah lagi karena mereka yakin kalau suaminya sudah tewas dalam peperangan. Sementara itu Keiko atau Kazuko Higa juga mendapati suaminya sudah menikah lagi. Setelah suaminya meninggalkan Kazuko di Pulau Anatahan, ia mendapat kabar kalau Pulau Anatahan sudah dibombardir dan menyangka kalau istrinya sudah meninggal. Dan dia memutuskan untuk kembali ke Jepang dan menikah lagi. Setelah lama berpisah, akhirnya Kazuko dan suaminya memilih menikah lagi dan pindah ke sebuah kota di Jepang, lalu membuka sebuah toko kecil. Namun sayangnya setelah 4 tahun kembali menjalani hidup bersama suaminya, sang suami pun meninggal dunia. Dan Kazuko pun mengalami sebuah penyakit yang cukup menyedihkan, yaitu tumor otak yang diidapnya pada tahun 1974. Hingga penyakit ini membuat Kazuko meninggal dunia. Dan itulah kisah Kazuko Higa, wanita yang hidup bersama 31 pria di Pulau Anatahan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, silakan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.